Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'i bil ahkami وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبًا يَهْتَدِي بِهِمْ كُلُّ ضَلٍّ فِي حَلَقِ ظُلَامٍ وَيَسْلَمُ بِهِمْ كُلُّ صَالِحٍ مِنَ اللَّاسَمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمد رسول الله إلى جامع الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله من جميع المعاصي والكرام واعتصموا بحبل الله حقا انتصام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Hadirin yang berbahagia, kami akan menyampaikan tema generasi yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepas rohnya, beliau masih sempat berwasiat kepada orang-orang yang hadir di situ. Beliau berucap, "Ummi mati, ummi mati, ummi mati." Yang artinya, umatku, umatku, umatku. Walau nyawa hampir melepas dari badan, beliau masih sempat memanggil umatnya. Beliau mengkhawatirkan keadaan umatnya di belakang hari setelah beliau tiada. Apa sebenarnya yang beliau khawatirkan? Apakah beliau sedih karena meninggalkan kedudukan dan jabatan sebagai nabi dan kepala atau negara? Jawabnya bukan. Karena beliau bukan manusia yang harus pada kedudukan dan jabatan. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya yang kelak memegang kedudukan dan jabatan. Mengapa hal ini dikhawatirkannya? Sebab dengan kedudukan dan jabatan yang sedang dimilikinya, kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa hal itu sebagai amanah. Dengan kedudukannya, justru ia merasa telah memiliki segala kesempatan dan peluang untuk berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Ia tidak menyadari akan fungsi dan kewajibannya. Kedudukan dan jabatan terkadang merenggakan silaturahmi. Orang segan bertemu dengannya karena kesibukannya. Atau mungkin ia merasa tidak perlu berjumpa dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan urusan dinasnya. Waktunya ia habiskan untuk satu alasan yang klise demi tugas dan pengabdian. Kedudukan kadang-kadang bisa menyulap yang salah menjadi benar atau yang benar menjadi salah karena kesewenang-wenangannya. Rakyat lemah yang tidak memiliki apa-apa, walaupun benar, tetap masuk penjara. Sementara mereka yang berduit
orang berada atau anak orang yang punya kedudukan, walaupun salah, tetap bisa bebas berkeliaran. Dan akibat yang lebih berbahaya karena kedudukan, orang dapat dengan mudah menjual akidah dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena akan meninggalkan para sahabatnya? Bukan. Kelak di hadapan Allah mereka bakal berzumpa lalu. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya yang menyandang gelar ulama atau mereka yang menamakan diri dengan sebutan ulama, seorang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surat Fathir ayat 28. Karena berbagai sebab, kini dan nanti banyak ulama sudah tidak merasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang menyebut dirinya ulama, padahal secara terang-terangan dalam tingkah perbuatannya menantang Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keberaniannya, judi yang jelas haram hukumnya disulap menjadi bukan judi. Masya Allah. Barang halal jadi haram atau sebaliknya. Mengapa bisa demikian? Karena ia merasa takut label ulamanya copot. Ia lebih takut tidak terima duduk dalam perkumpulan ulama daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi SAW bersedih karena akan meninggalkan jamaahnya? Tidak. Yang beliau sedihkan adalah umatnya kelak akan pecah menjadi berkelompok-kelompok. Umatnya pecah ke dalam bermacam-macam firqah dan masing-masing kelompok merasa paling benar dan paling sah. Sedangkan yang lain salah. Dari sebab yang kecil inilah keutuhan kekeluargaan dalam Islam terhambat. Sejak dulu umat Islam telah dipisahkan dari saudaranya karena perbedaan di sekitar masalah yang bukan prinsip. Karena perbedaan paham, maka yang wajib jadi sunat, malah yang sunat jadi wajib. Ukhuwah yang diwajibkan dipecah oleh perbedaan paham yang tidak prinsip dan tidak wajib. Itulah masalah sebagai umat sepanjang zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah beliau sedih karena akan meninggalkan harta? Tidak. Beliau bukan seorang hartawan. Ketika meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Beliau terkenal dengan sebutan Aba Masakin, bapak para fakir dan miskin. Yang beliau khawatirkan adalah banyak manusia senang menumpukan kekayaan, tetapi lupa pada pemberi kekayaan itu sendiri. Banyak manusia yang gila harta dan ditunggangi oleh kekayaan. Banyak manusia menghalalkan segala cara untuk merebut kekayaan. Banyak manusia terjerumus dalam maksiat dan munkar karena mampu membeli apa saja dengan kekayaannya itu.
Apakah beliau sedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tidak. Yang beliau sedihkan adalah umatnya, para kaum ibu. Banyak kaum ibu lebih mementingkan rapat dan arisan daripada membelai putra-putrinya di rumah. Banyak kaum istri merasa tidak berdosa meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Bahkan banyak kaum istri merasa tidak berdosa ketika membentak suami. Banyak perempuan melupakan kodratnya sebagai perempuan dengan dalih emansipasi. Hampir tidak ada pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Banyak perempuan merasa bangga mempertontonkan kemolekan tubuhnya di hadapan orang banyak. Naudzubillahi min dzalik. Apakah beliau sedih karena akan meninggalkan putra-putrinya? Tidak juga. Beliau khawatir terhadap generasi muda umatnya kelak banyak pemuda dan remaja kehilangan tata karma dan kesopanan. Banyak pemuda yang diharapkan sebagai pengganti para orang tua terlibat obat bius dan narkotika, mabuk-mabukan, serta banyak pula yang merasa bangga bila memperlihatkan kebencian terhadap ajaran agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Tidak lain, kita harus mengembalikan dan menetapkan posisi kita masing-masing dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bagi yang merasa menjadi ulama atau kiai atau ustadz dan yang sesamanya, kembalilah pada posisi semula sebagai pewaris para nabi yang membawa misi risalah kerasulan. Jadilah sebagai abdi yang mulia, sebagai pengayom dan pelindung umat, dan sebagai penerang di kala umat dalam kegelapan. Para pejabat dan pemimpin hendaklah kembali pada posisi semula, bahwa jabatan dan kedudukan yang kita tempati semata-mata adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan diuji dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hartawan, kembalilah ke tempat semula sebagai penerima amanah Allah untuk menafkahkan harta kekayaannya semata-mata untuk ibadah kepadanya. Marilah kita jaga diri, keluarga, dan masyarakat kita dari api neraka. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Nah, itulah yang kami bisa sampaikan. Bila kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi